Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah, masih di video learning mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensia Hayati. Nah, di video learning kali ini saya akan melanjutkan materi yang masih berada dalam satu topik yang sama, yakni pengendalian hama secara hayati. Nah, di video part 4 ini saya akan membahas tentang bakteri entomopatogen beserta karakteristiknya. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan bahas masing-masing kelompok mikrobia entomopatogen tadi. Kelompok yang pertama itu ada bakteri entomopatogen. Di sini saya ngambil contohnya adalah Bacillus thuringiensis karena bakteri ini tuh banyak sekali dimanfaatkan sebagai insektisida hayati. Ya. Jadi Bacillus thuringiensis itu adalah bakteri gram positif. Ya, seperti namanya sudah jelas bahwa bentuk selnya adalah basil atau batang. Nah, bakteri ini adalah bakteri penghasil spora yang biasanya banyak hidup di dalam tanah. Ya. Nah, kemampuan Bacillus thuringiensis sebagai insektisida itu dihasilkan dari adanya produksi kristal protein atau delta endotoxin yang dihasilkan oleh si bakteri ini selama proses pembentukan spora. Jadi saat pembentukan spora, Bacillus thuringiensis akan menghasilkan kristal protein atau delta endotoxin. Nah, kristal protein ini jika masuk ke dalam sistem pencernaan serangga hama, biasanya akan menyebabkan kematian karena kristal protein ini dapat menyebabkan terjadinya kristalisasi pada organ pencernaan serangga hama. Ya. Jadi dia akan menyebabkan pengerasan, jadi seperti kristal, pembentukan kristal pada organ pencernaan serangga. Nah, yang menjadi karakteristik unik dari Bacillus thuringiensis adalah karena protein kristal itu sendiri atau cryprotein itu sendiri dikenal memiliki variasi yang sangat beragam. Jadi variasi ini adalah variasi pada struktur proteinnya. Karena variasi di struktur protein itu menyebabkan adanya variasi pada kemampuannya dalam menyebabkan kristalisasi tadi, sehingga juga kemudian menjadi pembeda ordo hama yang bisa dikendalikan. Ya, jadi seperti teman-teman lihat di tabel ini ada 8 kelas kristal protein, di mana masing-masing kelasnya itu punya spesifik ordo hama yang bisa diserang. Jadi misalnya kalau kita ingin menggunakan cryprotein untuk menekan serangga Coleoptera, maka kita harus menggunakan cryprotein dari kelas 3. Tapi kalau kita mau mengendalikan Lepidoptera, kita bisa menggunakan cryprotein dari kelas 1, kelas 2, atau mungkin kelas 10 ya, atau kelas 9 malahan. Nah, karena variasi inilah yang menyebabkan Bacillus thuringiensis itu bisa menjangkau atau bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai spesies serangga hama, berbagai ordo serangga hama, sehingga aplikasinya menjadi sangat luas, ya, sangat luas dan bisa dipakai untuk banyak kebutuhan. Nah, berikut ini adalah mekanisme bagaimana cryprotein atau crytoxin dari Bacillus thuringiensis itu dalam membunuh serangga. Nah, teman-teman bisa lihat di ilustrasi ini. Ya, jadi kalau misalnya serangga hama itu memakan bagian tanaman yang sudah disisipi gen penghasil cry, ya, penghasil protein cry, maka crytoxin itu akan masuk ke dalam tubuh si serangga hama. Nah, begitu masuk ke dalam tubuh, crytoxin itu akan dilarutkan menggunakan cairan yang ada di dalam tubuh serangga. Kemudian karena sudah dicairkan itu, ya, sudah dilarutkan, maka kemudian toksin itu kemudian akan aktif. Ya, saat toksin itu aktif, maka dia akan berikatan dengan
reseptor spesifik yang berada pada sel pencernaan serangga. Nah, ketika toksin ini berikatan dengan reseptor itu, maka akan terjadi kerusakan pada sel pencernaan itu. Jadi akan pecah, akan jadi sel pencernaan serangga kemudian akan mengeras sampai akhirnya pecah sehingga kemudian serangganya akan mati, ya. Jadi biasanya pemanfaatan Bacillus thuringiensis ini jarang sekali yang dimanfaatkan secara hayati sebenarnya. Kalau sekarang ini pemanfaatan Bacillus thuringiensis lebih banyak memang diintegrasikan dengan tanaman, karena gen CRY itu sendiri sudah ada yang mengisolasi sehingga biasanya lebih banyak dimanfaatkan sebagai gen sisipan untuk tanaman transgenik. Jadi makanya kemudian kita pasti pernah mendengar jagung BT ya yang dikeluarkan oleh perusahaan Monsanto. Nah, jagung BT itu adalah tanaman jagung yang sudah diberi sisipan gen CRY ya, yang berasal dari BT. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hama-hama yang memakan daun atau menggerek bagian batang. Jadi ketika tanaman itu sudah memiliki gen BT ya, gen CRY dari BT di dalam selnya, maka ketika kemudian serangga hama memakan bagian tanaman tersebut, maka serangga kemudian akan mengalami mengalami reaksi akibat mengkonsumsi bagian tanaman yang sudah mengandung CRY toksin atau BT toksin. Nah, yang perlu dipahami adalah mekanisme BT ini, ya, mekanisme gen CRY ini hanya berlaku atau hanya dapat bekerja jika serangga hama memakan, ya, serangga hama memakan bagian tanaman yang memiliki sisipan gen CRY. Kalau misalnya serangga itu hanya berada di atas tanaman yang memiliki sisipan gen CRY tanpa memakan, ya, tapi tidak memakan, hanya berada di situ saja, hanya berdiam di situ, bergerak tanpa memakan, maka tidak akan terjadi reaksi apapun. Jadi sifatnya adalah racun perut. Ya, jadi sifat dari BT ini mekanismenya secara garis besar atau secara sederhananya adalah racun perut. Jadi dia baru bereaksi ketika serangga memang memakan, ya, memakan bagian tanaman yang sudah terpapar dengan CRY toksin dari BT. Nah, faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya inang strain BT seperti yang tadi kita tahu adalah karakteristik dari pencernaan pada larva serangga, ya. Jadi adanya perbedaan pada karakteristik larva di bagian pencernaan midgut dari larva serangga itu yang kemudian akan menentukan seberapa luas inang dari strain BT, ya. Jadi kalau misalnya karakteristiknya mirip, otomatis dia mungkin antara satu hama dengan hama yang lain itu karakteristik midgutnya mirip, maka dia mungkin akan bisa dikendalikan menggunakan strain BT yang sama. Tapi kalau kemudian karakteristik midgutnya berbeda, bisa jadi strain BT yang dibutuhkan untuk mengendalikan masing-masing spesies hama tersebut juga akan berbeda. Kemudian keberadaan titik penempelan protoksin atau crytoksin di dalam gutnya serangga, ya, itu juga akan menjadi faktor yang membedakan spektrum dari kemampuan satu strain BT terhadap satu tipe serangga. Nah, seperti yang tadi sudah saya bahas, bahwa untuk bisa melakukan penghancuran pada organ ataupun sel pencernaan serangga, crytoksin itu harus berikatan dengan spesifik reseptor, ya. Jadi ada reseptor spesifik yang harus menempel dengan crytoksin tadi untuk bisa menyebabkan si serangga rusak sel pencernaannya. Nah,
Ini ada contoh studi, saya ambil dari Torres Quintero et al. Tahun 2015 yang menguji infeksi BT terhadap pertumbuhan kutu persik, ya, kutu daun persik. Nah, kalau pertumbuhan normalnya itu seperti yang teman-teman lihat itu di bagian atas, jadi dari 24 jam kemudian masuk ke 48 jam dan 60 jam sampai kemudian 80 jam itu morfologinya, kira-kira morfologi normalnya Myzus persicae itu warnanya memang putih, ya. Jadi warnanya memang putih dan kemudian akan semakin membesar seiring dengan pertambahan waktu tumbuhnya. Nah, setelah diberikan BT strain GP528, ya, jadi diinfeksikan dengan BT, maka si Myzus persicae ini akan mengalami perubahan morfologi, ya, perubahan morfologi yang bisa jadi disebabkan oleh kerusakan pada sel pencernaan si kutu daun persik ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, dari 24 jam ke 48 jam, di 48 jam warnanya itu berbeda dengan yang normalnya, ya, warnanya berbeda, hijau, malah bukan keputihan seperti pertumbuhan normalnya. Kemudian begitu masuk 60 jam itu kutu daun ini sudah memperlihatkan warna coklat. Nah, warna coklat ini mengindikasikan kerusakan pada organ bagian dalam, sehingga itu menjadi pertanda kematian di organ dari si kutu daun persik ini. Sampai di 80 jam umumnya kalau sudah seperti ini biasanya serangganya akan mati. Sekian penjelasan saya tentang karakteristik dari bakteri entomopatogen. Eits, materi ini masih ada kelanjutannya loh. Nah, pastikan teman-teman menonton part 5 untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kelompok Agensia Hayati Pengendali Hama lainnya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau dikonfirmasi, please feel free untuk taruh komen kamu di kolom di bawah ini. Last but not least, don't forget to subscribe this channel. Sampai ketemu di video learning berikutnya. See ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.